Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab Muhammadiyah abad kedua yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Alfian Ramdhani dengan NIM 179, kemudian Dava Aditya Usodo dengan NIM 169, Zainal Nadita Asti Utami dengan NIM 181, Hanifatus Sadia dengan NIM 187, Hanifah Ramaika dengan NIM 192, dan Rahil Samalia Heradewinta dengan NIM 196. A. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua Hawahir al-Afkar al-Muhammadiyah li al-Qarni al-Thani. Yang pertama, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua menekankan pentingnya rasa syukur sebagai landasan dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks ini, kesyukuran diartikan sebagai pengakuan atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah serta sebagai respon terhadap berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Muhammadiyah selama satu abad. Beberapa poin penting yang dibahas dalam kesyukuran ini meliputi poin A. Pengakuan atas nikmat. Umat Islam diingatkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima, baik yang bersifat material maupun spiritual. Poin B. Refleksi sejarah, mengajak mahasiswa untuk merenungkan perjalanan Muhammadiyah selama satu abad, mengingatkan berbagai tantangan dan pencapaian yang telah dilalui. Poin C. Motivasi untuk masa depan. Kesyukuran diharapkan dapat menjadi motivasi bagi umat untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam masyarakat. Poin D. Pentingnya kebersamaan. Kesyukuran juga dihubungkan dengan pentingnya kebersamaan dalam komunitas. Umat diajak untuk saling mendukung dan berbagi nikmat yang telah diterima sehingga tercipta solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang kedua, refleksi satu abad. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua mengajak mahasiswa untuk merenungkan perjalanan Muhammadiyah selama satu abad sejak didirikan pada tahun 1912. Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas dalam refleksi ini. Poin A. Sejarah dan perjuangan Muhammadiyah diakui sebagai gerakan Islam yang berkomitmen untuk menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam di Indonesia. Poin B. Pencapaian dan pengakuan perjuangan Muhammadiyah selama 100 tahun telah menghasilkan pengakuan luas dari masyarakat sebagai gerakan yang berkontribusi signifikan terhadap pembaruan di Indonesia. Poin C. Tantangan yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap tantangan yang dihadapi Muhammadiyah baik dari dalam maupun luar. Poin D. Nilai-nilai yang dipegang. Muhammadiyah menegaskan pentingnya nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan dalam setiap landasan perjuangan. Poin E. Persiapan untuk abad kedua. Refleksi ini tidak hanya melihat ke belakang tetapi juga mempersiapkan Muhammadiyah untuk menghadapi abad kedua. Poin F. Harapan dan komitmen. Di akhir refleksi ini terdapat harapan agar Muhammadiyah dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan komitmen untuk menjalankan misi dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Yang ketiga, pandangan keislaman. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar yang menjadi landasan gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwah dan tajdid. Berikut adalah poin-poin yang dibahas dalam pandangan keislaman. Poin A. Misi dakwah dan tajdid. Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan misi dakwah yang bertujuan
menyebarluaskan ajaran Islam dalam dan melakukan tajdid. Poin B, Islam sebagai fondasi utama. Dalam pandangan Muhammadiyah, Islam dipandang sebagai nilai utama yang menjadi fondasi dan pusat inspirasi dalam setiap aspek gerakan. Poin C, kemanusiaan dan keadilan. Muhammadiyah menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian yang selanjutnya itu ada poin pencerahan atau tanwir. Pencerahan dipandang sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan dan yang bertujuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat. Muhammadiyah berusaha untuk mengembangkan pandangan Islam yang berkemajuan, yang mengedepankan pembaruan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian poin selanjutnya yaitu reformisme dan modernisme Islam. Pandangan keislaman Muhammadiyah juga mencakup ideologi reformisme dan modernisme Islam yang bertujuan untuk membawa pencerahan bagi kehidupan umat. Ini mencakup upaya untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Kemudian poin yang terakhir yaitu komitmen untuk pembaruan. Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Ini mencakup upaya untuk melakukan pembaruan dalam muamalat atau interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, pandangan keislaman menegaskan bahwa Muhammadiyah berpegang pada prinsip-prinsip keislaman yang berorientasi pada kemajuan, keadilan, dan pencerahan, serta berkomitmen untuk menjalankan misi dakwah dan tajdid demi kesejahteraan umat dan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Wawasan kebangsaan dan kemanusiaan dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua membahas komitmen Muhammadiyah terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam konteks dakwah dan tajdid. Berikut ini adalah poin-poin penting yang dibahas dalam wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Poin yang pertama yaitu komitmen terhadap kebangsaan. Muhammadiyah menegaskan bahwa gerakannya berakar pada wawasan kebangsaan yang kuat. Hal ini mencakup upaya untuk berkontribusi dalam membangun dan memperkuat identitas bangsa Indonesia serta berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. Poin yang kedua yaitu kemanusiaan universal. Gerakan ini berkomitmen untuk menyebarkan misi dakwah yang tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia dengan tujuan menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Kemudian poin yang ketiga, aktualisasi misi dakwah. Dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan, Muhammadiyah berupaya mengaktualisasikan misi dakwah dan tajdid sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kemudian poin yang keempat, pencerahan peradaban. Muhammadiyah memandang bahwa misi dakwah dan tajdid merupakan bagian dari pencerahan peradaban. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam, Muhammadiyah berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan beradab. Kemudian poin yang kelima, peran dalam menghadapi tantangan global. Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Kemudian poin selanjutnya yaitu revitalisasi visi dan karakter bangsa. Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa dengan mendorong gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan upaya untuk membangun masyarakat yang berkarakter kuat dan berdaya saing. Secara keseluruhan, wawasan kebangsaan dan kemanusiaan menekankan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam aspek gerakannya dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab, serta berkontribusi dalam pencerahan peradaban. Kemudian ada yang kelima, agenda abad kedua. Agenda abad kedua dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua menguraikan komitmen dan rencana Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan dan peluang di abad kedua. Berikut adalah poin-poin yang penting yang dibahas dalam agenda abad kedua. Yang pertama, ada agenda pencerahan.
atau Tanwir. Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan gerakan pencerahan yang bertujuan untuk membebaskan, memperdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat. Gerakan ini dapat diharapkan memberi solusi terhadap berbagai masalah sosial dan kemanusiaan yang dihadapi. Poin kedua, pendidikan dan cita-cita kemerdekaan. Muhammadiyah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Poin ketiga, keterlibatan dalam isu sosial. Muhammadiyah berencana untuk lebih aktif terlibat dalam isu-isu sosial, termasuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Poin keempat, penguatan nilai-nilai kebangsaan. Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi perekat dalam keragaman budaya dan agama di Indonesia. Poin kelima, adaptasi terhadap perkembangan global. Muhammadiyah menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan global yang semakin kompleks. Poin keenam, transformasi organisasi. Muhammadiyah berencana untuk melakukan transformasi dalam organisasi agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Poin ketujuh, komitmen terhadap kemanusiaan universal. Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik melalui nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang keenam ada penutup. Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas dalam penutup. Pertama, refleksi sejarah. Merenungkan perjalanan Muhammadiyah selama 1 abad dalam mencerdaskan kehidupan umat dan manusia. Kedua, kesyukuran dan muhasabah. Muhammadiyah menekankan pentingnya syukur atas pencapaian yang telah diraih sambil tetap melakukan muhasabah. Yang ketiga, komitmen untuk pembaruan. Komitmen Muhammadiyah untuk terus melakukan pembaruan atau tajdid dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, harapan untuk masa depan. Muhammadiyah berharap agar gerakan ini dapat terus memberikan kontribusi positif bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Kelima, ajakan untuk bersinergi. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Keenam, keyakinan pada pertolongan Allah. Menegaskan keyakinan bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh dan niat yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan keberkahan dalam setiap langkah yang diambil oleh Muhammadiyah. Lalu ada 6 program memperkuat gerakan internasional Muhammadiyah. Yang pertama, revitalisasi PCIM dan PCIA. Sebelum sebuah jaringan baru untuk makin selain intensif hadir di setiap negara, tetapi juga membangun jaringan luas agar berperan di ranah global secara proaktif. Yang kedua, program kontinuitas forum-forum dunia untuk agama dan perdamaian. 3. Interkoneksi kerjasama pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan kemanusiaan yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Keempat, kader Muhammadiyah diharapkan dapat berperan besar di negara tempat mereka saat ini, menjadi kader sekaligus aktor yang potensial untuk berperan sesuai dengan bidang dan kepentingan Muhammadiyah di ranah global. Yang kelima, membangun dan mengembangkan pusat-pusat keunggulan Muhammadiyah sebagai fase baru dan program baru untuk internasionalisasi gerakan Muhammadiyah yang konkret dan nyata. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang melandasi dakwah Muhammadiyah, khususnya dalam internasionalisasi Muhammadiyah. Yang pertama ada dari Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu tidak mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Selanjutnya ada dari Quran surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada risalah Islam berkemajuan. Pengertian risalah Islam berkemajuan yaitu rumusan yang menguatkan kembali pikiran dan gerakan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah sejak periode awal. Isi pokok risalah ini sejalan dengan apa yang sebelumnya telah merumuskan secara resmi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan yang meniscayakan tajdid. Selanjutnya ada karakteristik Islam berkemajuan, yaitu dalam menjalankan misi untuk mencapai cita-cita kejayaan Islam yang membawa kemaslahatan umat manusia, Muhammadiyah merumuskan beberapa ciri Islam berkemajuan.
yaitu Al-Islam Al-Taqadumi, karena Islam adalah agama yang menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan manusia. Selanjutnya ada karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama, Muhammadiyah mengembangkan cara pandang yang berkemajuan atas Islam yang dirumuskan dalam karakteristik 5, yaitu al-hasaisu al-hamsu, yakni yang pertama ada berlandaskan pada tauhid atau al-mabni ala al-tauhid. Apa itu al-mabni ala al-tauhid? Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan memelihara alam semesta, dan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Inti dari risalah yang dibawa oleh Nabi dan Tauhid bermakna pembebasan manusia dari paham kemusyrikan. Oke, berikutnya ada bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju' ilah Al-Quran wa As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam. Al-Quran menjadi sumber keyakinan, pengetahuan, hukum, norma, moral, dan inspirasi sepanjang zaman. Sunnah Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh. Selanjutnya, menghidupkan ijtihad dan tajdid, ihya al-ijtihad wa al-tajdid. Ijtihad atau mengerahkan pikiran merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai Al-Quran dan Al-Sunnah. Ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal murni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama. Selanjutnya ada mengembangkan wasatiyah atau tanmiyat al-wasatiyah. Al-Quran menyatakan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan atau umat tengahan yang mengandung makna unggul dan tegak. Islam itu sendiri sesungguhnya adalah agama wasatiyah atau tengahan yang menolak ekstremisme dalam beragama dan sikap sosial, baik dalam bentuk sikap berlebihan atau guluh maupun sikap pengabaian atau tafwid. Selanjutnya ada mewujudkan rahmat bagi seluruh alam atau tahqiq ar-Rahman lil alamin. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan kerahmatan itu dalam kehidupan nyata. Di tengah-tengah maraknya pertentangan dan permusuhan di dunia ini, Islam harus dihadirkan sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan. Dan di tengah-tengah situasi ketidakadilan, maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Subbab berikutnya yaitu risalah perempuan berkemajuan. Yang pertama, perumusan risalah perempuan berkemajuan. Risalah perempuan berkemajuan merupakan dokumen ideologis yang dirumuskan oleh Aisyah sebagai landasan bagi perempuan dalam menjalankan perannya di berbagai aspek kehidupan. Berlandaskan Islam berkemajuan, risalah ini bertujuan untuk mendorong perempuan agar menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun peradaban yang adil, tercerahkan, dan rahmatul lil alamin. Dengan menekan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan anti kekerasan, risalah ini juga menolak segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, dokumen ini memperkaya berbagai pandangan ideologis yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah, seperti fikih perempuan, tuntunan keluarga sakinah, dan keputusan-keputusan Kongres sejak tahun 1939. Dalam implementasinya, risalah ini menjadi acuan bagi perempuan untuk menghadapi tantangan zaman seperti radikalisme, ketimpangan gender, dan eksploitasi sumber daya alam, serta mendorong perempuan agar aktif dalam ranah sosial,
politik, ekonomi, dan budaya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang modern dan berkemajuan. Risalah ini memuat rumusan konseptualisasi, makna, dan karakter tentang perempuan berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer, perspektif Islam yang menjadi pandangan keagamaan dalam Muhammadiyah khususnya tentang perempuan. Islam yang berkemajuan merupakan Islam yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat Islam di muka bumi. 2. Karakter perempuan berkemajuan. Perempuan berkemajuan memiliki beberapa makna dan sifat. Pertama, perempuan berkemajuan dimaknai sebagai perempuan yang memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural. Perempuan yang maju adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan landasan iman. Kondisi perempuan yang maju adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan landasan iman. Risalah keilmuan diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyu pertama yang menandai kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat ilmu. Pentingnya literasi keilmuan yang menyeimbangkan ayat-ayat kauniyah dan tauhidiyah. Quran Surat Al-Alaq ayat 15. Tarjih Muhammadiyah telah memberikan panduan bagi perempuan berkemajuan dalam Adabul Mar'ah fil Islam yang merupakan keputusan Muktamar Tarjih ke-17 tahun 1972 di Wira Desa Pekalongan. Telah merumuskan bahwa seorang wanita bisa menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota, dan sebagainya. Dan agama tidak memberi alasan untuk menolak atau menghalang-halangi. Dalam bidang politik, setiap muslim baik laki-laki dan perempuan harus memiliki kesadaran politik dan terlibat dalam dunia politik. Jangan takut politik karena hal ini justru bisa dimanfaatkan atau menjadi korban politik. Kedua, perempuan yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama mulia dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Ukuran kemuliaannya terletak pada ketakwaan, iman, dan amal soleh, menjalankan fungsi ibadah dan kekhalifahan. Pernyataan ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karomah insaniyah. Kemuliaannya bukan karena perbedaan seksnya, karena dia laki-laki atau perempuan, tetapi karena ketakwaan, iman, dan amal soleh. Kemuliaan laki-laki dan perempuan juga karena Allah telah menetapkan misi kehadiran manusia laki-laki dan perempuan sebagai Abdullah atau hamba Allah dan khalifah. Kewenangan ini ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 6, Al-Baqarah ayat 30, At-Taubah ayat 71. Dalam perspektif Tafsir At-Tanwir yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentang penciptaan manusia dijelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah dalam kalimat innij'ailun fil ardi khalifah. Khalifah merupakan status yang diberikan Allah dalam penciptaan. Status ini melekat padanya dalam keberadaannya di bumi. Dengan kedudukan ini, manusia harus mengelola kehidupan di bumi untuk mewujudkan kebaikan nyata yang dikehendakinya. Seluruh manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan semuanya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban menjadi
pemimpin atau pemakmur meskipun dalam lingkup sangat kecil. Kesimpulan, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua menekankan pentingnya rasa syukur sebagai landasan dalam kehidupan umat Islam. Kesyukuran sebagai pengakuan atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan perwujudan tindakan nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Strategi Muhammadiyah dalam memperkuat dan mengaktualisasikan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah, yaitu A. Revitalisasi PCIM dan PCIA agar berperan di ranah global. B. Program kontinuitas Forum Dunia untuk Agama dan Perdamaian. C. Interkoneksi kerjasama pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan kemanusiaan. D. Diaspora kader Muhammadiyah. E. Publikasi internasional. Dan F. Membangun pusat keunggulan. Risalah Islam Berkemajuan ini merupakan rumusan yang menguatkan kembali pikiran dan gerakan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah sejak periode awal. Risalah Perempuan Berkemajuan merupakan naskah dokumen pandangan ideologis Persyarikatan Aisyah Muhammadiyah tentang perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.